Pernah merhatiin nggak sih, kadang informasi yang salah atau ya menyesatkan gitu, malah datangnya dengan cara yang menarik banget, Iya ya, bisa visualnya bagus banget, atau ceritanya itu loh nyentuh banget. bener. Sampai kita tuh kayak lengah gitu, susah nolaknya. Betul, betul. Kayak udah terlanjur suka sama kemasannya ya. Nah, di pembahasan kita kali ini kita mau fokus ke situ nih. Gimana sih caranya misinformasi bisa kelihatan indah? Oke. Kita bakal lihat beberapa contoh dari buku The Data Detective Tim Harford. Ini nunjukin gimana keinginan kita, bias kita sendiri, sama daya tarik visual tuh bisa bikin kita gampang nerima info salah tapi. Tapi dibungkus cantik gitu ya. Iya, bukan bohong terang-terangan tapi lebih halus, lebih menggoda gitu. Oke deh, kita gali ya. Siap. Kita mulai dari dunia seni dulu kali ya. Ada cerita penipuan yang, wah lumayan terkenal nih. Yang soal Vermeer itu. Betul, melibatkan ahli seni top, namanya Abraham Bredius. Dia ini pakarnya lukisan Johannes Vermeer, pelukis Belanda abad 17 itu loh. Iya, Bredius ini bukan kaleng-kaleng emang. Reputasinya tinggi banget. Ah, Dia jago banget ngenalin mana lukisan yang salah dikaitin ke Vermeer. Bahkan, dia baru aja nerbitin buku ngungkap 200 karya palsu Rembrandt. Jadi, matanya tuh tajam banget lah, susah dibohongin mestinya ya. harusnya. Tapi nih, ini dia yang seru. Tahun 1937, umurnya udah 82 waktu itu. Bredius dikasih lihat lukisan Kristus di Emmaus. Katanya sih, ini karya Vermeer yang baru ditemuin. Dan reaksi Bredius, wah, dia kayak kesihir gitu. Terpukau banget ya dia. Banget. Langsung bilang ini mahakarya Johannes Vermeer dari Delft. Sangat berbeda dari semua lukisannya yang lain, tapi setiap incinya adalah Vermeer. Gitu katanya. Mantep banget pernyataannya. Nah, ini kan intinya ya. Kenapa coba pakar sekelas Bredius bisa seyakin itu? Padahal Palsu ya? palsu, bener-bener palsu, buatan Han van Meegeren. Si pemalsu ulung itu. Iya, dan Van Meegeren ini pinter. Dia nggak cuma ngelukis, tapi dia pelajarin targetnya. Dia tahu banget Bredius itu, gimana ya, punya obsesi. Obsesi apa tuh? Pengen nemuin lukisan Vermeer yang temanya religi. Kan waktu itu cuma ada 2 yang diketahui. Terus, Bredius juga punya teori kalau Vermeer itu dipengaruhi sama Caravaggio. Jadi ini jebakan yang disiapin dong. Tepat sekali, jebakan personal buat Bredius. Jadi Van Meegeren ngelukis Emmaus pakai tema Alkitab. Cocok sama obsesi Bredius Terus gayanya dibikin mirip Caravaggio, buat nguatin teori Bredius. ditambahin sentuhan ala Vermeer kayak titik-titik cat putih tebel itu, pointillés, di roti, kayak di anting mutiara yang terkenal itu ya. Persis. Cendik kan dia, jadi lukisan itu indah buat Bredius bukan cuma soal artistiknya, tapi karena ya itu tadi, ngejawab keinginan dia. Keinginan intelektual sama emosionalnya ya. Betul, validasi buat spekulasi seumur hidupnya. Lucunya, kalimat Bredius sendiri sangat berbeda dari lukisan lainnya. Itu kan harusnya jadi alarm ya. Iya juga ya. Kok beda tapi yakin banget Vermeer? Aneh. Tapi ya gitu, saking pengennya percaya, sisi kritisnya kalah. Ini contoh pas banget buat aturan 9 Harvard. Misinformasi itu bisa kelihatan indah. Indah karena sesuai harapan kita. Van Meegeren kayaknya paham banget ya psikologi manusia. Kadang kita emang pengen dibohongin sama sesuatu yang kita idam-idamkan. Bisa jadi. Nah, keinginan buat percaya sama yang indah ini nggak cuma di seni aja kan ya? Enggak dong. Sama juga di cara data disajiin ke kita. Visualisasi data misalnya. Grafik, diagram gitu. Bisa bantu banget, tapi Tapi bisa juga menyesatkan banget. Justru karena kelihatannya bagus. iya kan? Harvard juga bahas soal Florence Nightingale. Dia kan pelopor tuh pakai grafik diagram mawarnya itu loh. Oh, yang soal kematian tentara di Crimea itu ya? Betul, buat nunjukin argumennya secara visual. Kuat banget. Grafiknya efektif dan ya bisa dibilang indah juga dalam menyampaikan pesan. Tapi kan nggak semua visualisasi niatnya semulia itu. Jelas, ada yang cuma buat hiasan aja. Kayak grafik bebek besar yang disebut di buku. Anggaran NASA bentuknya roket gitu-gitu. Menarik sih, tapi akurasinya kadang jadi korban. Atau yang lebih canggih lagi, kayak infografis Deptris dari David McCandless soal utang negara. Oh iya, yang kayak Tetris warna-warni jatuh itu ya. Itu keren banget visualnya. Keren kan? Animasinya halus, musiknya enak didengar. Tapi, nah ini dia, di balik indahnya itu ada potensi masalah. Masalah apa tuh? Coba lihat perbandingan biaya perang Irak di situ. Ada angka 60 miliar sama 3.000 miliar.
Kelihatannya kontras banget kan? Iya, jauh banget bedanya. Tapi itu ngebandingin apel sama jeruk. Yang 60 miliar itu perkiraan biaya militer sempit sebelum perang. Yang 3.000 miliar itu perkiraan biaya total yang luas banget setelah perang, termasuk dampak ekonomi jangka panjang. Wah, beda definisi total dong itu. Beda banget. Tapi karena disajiinnya mulus dan indah gitu, kita jadi gampang nerima aja perbandingan itu. Nggak mikir kritis lagi soal angkanya. Keindahannya itu kayak jadi... Di kamuflase. Kayak cat diesel di kapal perang dulu itu ya. Nah, itu analogi yang pas. Pola mencolok itu kan bukan buat nyembunyiin kapal, tapi bikin bingung musuh soal arah sama kecepatannya. Grafik indah yang menyesatkan juga gitu. Ngibulin mata kita dari substansinya. Oke. Menarik. Pola pengalihan perhatian ini ada juga di narasi atau cerita kan? Betul banget. Contohnya platform kayak Kickstarter. Kita kan sering banget disuguhi cerita sukses yang indah, yang inspiratif. Oh iya, Jumpable dapat $10 juta, terus pendingin piknik Kules $13 juta. Bahkan salad kentang doang bisa viral dapat dana gede. Cerita-cerita ini kan enak banget didengarnya. Bikin pengen ikutan ya? Nah, tapi ini kan jebakan klasik survivorship bias, bias penyintas. Kita cuma lihat yang sukses aja ya. Yang gagal nggak kedengeran. Tepat, Harvard ngingetin. Di balik sedikit cerita sukses itu, ada banyak banget proyek Kickstarter yang gagal total. Nggak dapat sepeser pun. Ada contohnya di buku? Ada. Band namanya Stereotypical Daydream, butuh $8.000, dapatnya 0. Buku foto Skotlandia, David McGregor juga gagal. Kisah sukses yang indah itu nutupin kenyataan pahit kalau gagal itu ya biasa aja, malah lebih umum. Jadi misinformasinya itu kesan kalau sukses di Kickstarter gampang ya? Padahal jauh dari itu. Dan kesan itu dibungkus cerita yang menarik. Oke. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal nih. Kenapa sih misinformasi yang indah ini ampuh banget? Nah, kalau ditarik benang merahnya ya, dari kasus Bredius tadi sampai cerita Kickstarter ini, kayaknya ada mekanisme psikologis yang sama deh. Namanya motivated reasoning. Penalaran yang termotivasi. Maksudnya? Jadi, kita itu cenderung lebih gampang nerima bukti yang dukung apa yang udah kita percaya atau kita inginkan. Iya sih. Sebaliknya, kalau ada bukti yang nggak kita suka, yang nggak sesuai pandangan kita bakal lebih kritis, nyari-nyari celahnya buat nolak. Masuk akal banget. Jadi presentasi yang indah secara visual atau emosional itu kayak ngasih bahan bakar ke motivated reasoning itu. Kita udah klik duluan sama kemasannya. entah itu lukisan temuan baru, grafik keren, atau cerita sukses. Iya. Jadinya kewaspadaan kita agak turun, kita pengen itu bener. Jadi pengen percaya aja gitu ya. Ada satu lagi contoh keren dari Harvard soal si Van Meegeren lagi nih. Oh ya, gimana tuh? Kan setelah perang, dia diadili tuh. Tuduhannya serius banget. Jual karya seni nasional, termasuk yang palsu itu, ke petinggi Nazi, si Hermann Göring. Wah, harusnya kan dia dicap pengkhianat dong ya? Penipu juga? Harusnya gitu. Tapi dia berhasil muter balikin cerita. Ini gila sih. Gimana caranya? Dia malah nge-framing dirinya jadi semacam pahlawan rakyat Belanda yang cerdik, ngakunya sengaja nipu Göring sama ahli-ahli seni sombong itu. Serius? Publik percaya? Nah itu dia, publik Belanda kan baru lepas dari pendudukan Nazi ya. Mereka lagi butuh banget simbol perlawanan, simbol kepahlawanan. Jadi narasi indah dari Van Meegeren ini Disambut baik, walaupun buktinya mungkin nggak kuat. banget. Mereka pengen percaya cerita kepahlawanan itu. Van Meegeren lagi-lagi nih, nunjukin kalau dia pinter baca keinginan orang. Kali ini bukan jual lukisan palsu, tapi jual narasi palsu ya? Tepat. Narasi yang indah, yang memikat, yang nutupin fakta kalau dia ya sebenarnya kolaborator juga demi keuntungan pribadi. Ini nunjukin kuatnya cerita yang bagus, walau isinya misinformasi. Keindahan narasi bisa ngalahin kebenaran yang kurang seru ya? Bisa banget. Jadi kesimpulan besarnya gimana nih? Apa yang perlu kita ingat? Poin utamanya, misinformasi itu licin. Nggak selalu datang dengan muka jelek atau kasar. Nggak kayak data mentah atau bohong terang-terangan gitu ya? Iya, seringnya malah dibungkus rapi. Cerita yang oke, visual yang keren, argumen yang rasanya pas banget sama keinginan kita. Balik lagi ke aturan 9 tadi. Ingat, misinformasi juga bisa tampil indah. Dan sadar soal ini jadi penting ya buat pertahanan diri kita. Banget. Sadar kalau sesuatu itu menarik, mungkin bukan karena benar, tapi ya karena indah aja kemasannya. Atau karena cocok sama maunya kita. Terus solusinya gimana? Jangan percaya apa-apa gitu, jadi sinis? Nah,
Harvard nekenin, jangan juga jadi sinis buta. Nganggap semua statistik bohong, semua cerita bagus pasti nipu, itu juga nggak sehat. Terus gimana dong? Penawarnya itu rasa ingin tahu yang kritis. Mau berhenti sejenak, terus nanya. Oke. Jadi pas kita nemu info yang rasanya kok menarik banget, entah grafik, cerita, atau argumen yang klik banget, Coba jeda dulu. Tanya ke diri sendiri. ini menarik karena faktanya kuat, atau karena bungkusnya aja yang bagus? Atau jangan-jangan karena ini pas banget sama yang pengen gue percaya. Nah, Perhatiin juga reaksi emosi kita. Itu bisa jadi petunjuk bagus. oke. Dicatat. Nih buat pendengar di rumah. Coba ingat-ingat deh kapan terakhir kali Ana ngerasa kesirep gitu sama cara info disajiin. Bisa grafik canggih, cerita sukses yang bikin semangat. Atau argumen politik yang rasanya kena banget. Tapi terus baru sadar, kok kayaknya ada yang aneh ya? Ada konteks yang hilang, atau ada data penting yang nggak disebut. Iya juga ya. Sering kejadian kayak gitu. Nah, ngakuin kalau keindahan itu bisa nipu, kalau misinformasi bisa datang dengan cantik, itu langkah penting buat jaga kewaspadaan kita di era banjir informasi ini. Jangan sampai terbuai kemasan, lupa sama isinya.